Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, di bulan berapa kalau Hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus Jamadil Awal. Sekarang bulan kelima insyaallah. Ramadan bulan keberapa? 9. Berarti kurang berapa bulan lagi? Sekarang bulan 5, ini bulan ke-9. Ya, masih kurang sekitar 3 bulan lagi insyaallah, 3,5 bulan. Iya, kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan juga tidak lupa kita masih harus terus mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina yang kondisinya jauh dengan kita ya. Alhamdulillah kita masih bisa tenang, kita masih bisa nyaman, kita tidur dengan enak, kita masih bisa main di mana saja, tidak ada sesuatu yang berantakan. Lain halnya dengan kondisi mereka, bahkan untuk air saja mereka susah. Untuk air saja mereka susah. Dan ini juga pesan buat semua santri, salah satu kecerdasan yang perlu dimiliki adalah ketika kita punya rasa simpati, kita punya rasa empati, kita juga bisa merasakan saudara-saudara kita yang lain. Makanya salah satu kecerdasan dan untuk menunjukkan seseorang itu dewasa, menunjukkan bahwa antum sudah balik, menunjukkan bahwa antum itu sudah layak disebut sebagai lelaki, itu ketika antum bisa berpikir melingkar. Berpikir melingkar itu seperti apa Ustaz? Seperti kita bisa berpikir bahwa kita punya kemauan, tapi juga kita harus memperhatikan perasaan misalnya Salman. Salman ini sekarang misalnya lagi kangen sama orang tuanya. Kalau kita sudah bisa berpikir, terus kita merasakan bagaimana rasanya Salman sedang kangen sama orang tuanya. Mungkin bahasa yang keluar dari kita bukan lagi masa hanya gitu aja kangen. Namanya laki-laki, sudah jalanin aja. Tidak. Mungkin sudah bisa berpikir, oh iya, lagi kangen. Jadi perlu dihibur, perlu diajak ngobrol, perlu diajak main, diajak jalan. Iya. Itu semakin seseorang bisa berpikir seperti itu, berarti dia semakin dewasa. Jadi tidak lagi berpikir, karena kedewasaan tidak tergantung dengan usia. Ada orang yang sudah besar, sudah kuliah, sudah S1, sudah S2, tapi masih seperti anak-anak. Kenapa? Inginnya tuh semua kemauannya dituruti. Inginnya hidupnya sesuai apa yang dia inginkan, yang dia mau. Tidak punya rasa tanggung jawab, misalnya pakaiannya harus dirapikan. Tidak punya rasa tanggung jawab bahwa saya harus belajar dan ini tuntutan pribadi juga diminta dari orang tua untuk menjadi lebih baik. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar sedikit dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Apa bunyinya? Al-Baqarah 120. Apa bunyinya? Posisinya sebelah kanan atas di juz 1. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Ya. Walan, dan tidak akan pernah. Lan itu huruf apa? Lan nafiyah atau lan apa? Walan tardo. Tardo itu madi apa mudhari? Mudhari. Walan tardo anka, darimu semua manusia. Siapa yang tidak akan pernah ridha? Yaitu orang al-Yahud, orang-orang Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara, dan juga bukan orang-orang Nasrani, hatta sampai tattabi'ah. Tattabi'ah ini mudhari apa madi? Mudhari. Wazannya apa? Dari apa wazannya? Ittaba'a yattabi'u, ifta'ala yafta'ilu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti millah. Millah itu cara pandang, millah itu agama, millah itu cara hidup, millah itu cara style, cara suka, model, dan lain-lain. Kalau kita masih mengikuti cara kebiasaan, bisa jadi kita tidak mengikuti agamanya. Tapi kita masih mengikuti kebiasaannya. Misalnya senangnya rambutnya dipang, ya, dipang terus hanya sini lurus tok kan. Atau inginnya dikucir samping kayak orang-orang Yahudi kan, sini kucir kan, gitu. Atau sukanya tuh bajunya sobek-sobek, lututnya sobek, terus ininya ada sobek-sobeknya kan, ini. Atau kaosnya gambarnya masih suka ada gambar satanik apa kan, penyembah setan atau suka setan, ya. Itu menandakan apa? Masih tattabi amilatah. Kita masih di ayat 120 tapi bagian akhir, ya. Nah, tugas kita cara mengamalkan ini, ya. Cara mengamalkannya adalah dengan tidak mengikuti kebiasaan hidup, budaya, cara pandang, habit, ya. Terus inginnya maunya hanya senang-senang, inginnya maunya foya-foya, inginnya kelihatan wah, inginnya kelihatan keren, kan, ya. Lupa bahwa hidup kita di dunia kelak akan juga kita hidup di akhirat. Karenanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan nggak pernah kita minta hanya fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, hanya terus enggak. Kenapa? Wa fil akhirati hasanah. Sehingga apa? Untuk mengamalkan ini, maka di sini kita belajar bagaimana berbeda. Berbeda dengan al-Yahud wan Nasara. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita baca Quran, bagaimana kita duduk, supaya kita apa? Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya nanti perlu juga kita belajar, ya, apa saja ya karakter-karakter orang Yahudi, ya. Bagaimana mereka membuat perjanjian gencatan senjata 4 hari tapi masih melakukan penembakan, ya. Masih melakukan penyerangan ke warga sipil, kan. Begitu 4 hari, hari kelima yang diserang misal sekolah, yang diserang rumah sakit, ya. Alasannya apa? Alasannya kan di dalam rumah sakit ada pusat komando militer, ya. Serang dulu, hancurkan dulu, baru setelah dilihat oh nggak ada, sudah habis itu minta maaf, bahkan tidak minta maaf, ya, setelah banyak yang meninggal.
Oh, berarti mereka adalah orang-orang yang culas, yang tidak pernah menepati janji. Maka tugas kita adalah kita harus menepati janji sebagai seorang muslim. Nah, semua ini harus kita latih. Hal yang sedikit ini, hal yang baik ini, dan tetaplah istiqomah. Tujuannya apa? Karena kita ingin beda dari Yahudi dan Nasrani, karena kita ingin mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 120. Ya, demikian mungkin sedikit yang dapat Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Perjalanan masih panjang dan mudah-mudahan Allah ridhoi perjalanan kita di dunia ini, insya Allah, sampai kemudian kita di akhirat kelak. Dan selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina. Ya Allah, doakan juga kedua orang tua kita, mudah-mudahan tetap dalam kebaikan, dalam ketaatan. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.